Ibadah hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, Minggu 15 November 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Meriani Gimon, Ma'abuat Sarjana Teologia dari GPIB Pondok Ungu, Bekasi. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-24 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 50 ayat yang ke-5a menjadi nas pembimbing kita menyatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Segala jalan
hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang baru ini. Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Jemaat mempersiapkan bacaan Alkitab yang sebentar akan dibaca. Lalu biarkanlah Alkitab kita terbuka dan mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah di dalam Kristus firman yang hidup, tolonglah kami berkonsentrasi pada pemberitaan firman ketika kehendak-Mu dinyatakan bagi kami, agar ketika kami diberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan dibentuk menjadi para pelayan yang berintegritas, kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu menyatakan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh tiba di Minggu hari ini 15 November 2020. Dan dengan iman kita mau katakan bahwa karena penyertaan, penghantaran, kasih setia Tuhan yang memampukan kita sampai di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bicara dalam terang tema pemimpin yang berintegritas. Kalau kita bicara soal pemimpin, maka sebenarnya setiap orang adalah pemimpin, paling tidak bagi dirinya sendiri. Tetapi apakah setiap pemimpin itu memiliki jiwa kepemimpinan? Tentu tidak bisa dijamin. Salah satu bagian dari jiwa kepemimpinan adalah memiliki integritas. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada seorang pemimpin ketika dengan lugas, dengan lantang, dengan tegas, dengan kencang dia menyatakan sebuah pandangan atau pendapat. Lalu pandangan dan pendapat itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi di dalam prakteknya, apa yang dikatakan atau apa yang menjadi pandangan pendapat sang pemimpin ini ternyata bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan. Tidak sejalan atau bertentangan dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu saja orang yang dipimpin oleh pemimpin yang seperti ini mempertanyakan apakah sang pemimpin ini benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan. Apakah sang pemimpin ini layak untuk disebut sebagai pemimpin yang tentu tidak terlepas dari integritas dirinya. Kita membaca konteks Yesaya 50. Ini konteks yang menegaskan kegagalan Israel sebagai umat pilihan Allah yang dipilih sebenarnya untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yang dipilih untuk menyaksikan bagaimana sesungguhnya kehidupan umat pilihan Allah yang ia taat dan ia tunduk pada apa yang menjadi kehendak Allah, yang dipilih untuk kemudian menyaksikan bagaimana seharusnya umat Allah itu menjalani kehidupan seturut dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kegagalan inilah yang kemudian membawa Allah menyuruh atau Allah menugaskan Nabi Yesaya untuk menyampaikan dalam pembacaan kita bahwa di tengah-tengah kegagalan orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah, Allah menghadirkan seorang nabi, begitu ya. Dikatakan pada
ayat 4 bacaan kita, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Allah menghadirkan seorang nabi yang kepadanya diberikan lidah seorang murid. Untuk apa? Kalimat selanjutnya mengatakan, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lidah seorang murid ini berfungsi bukan untuk membuat seseorang itu semakin letih lesu. Lidah seorang murid berfungsi bukan untuk semakin membuat seseorang itu terpuruk, lebih terpuruk lagi. Bukan membuat seseorang itu tidak lagi bersemangat. Bukan membuat seseorang itu tidak lagi memiliki daya tambah untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi lidah seorang murid adalah perkataan yang membuat orang-orang itu lebih bersemangat, yang membuat orang yang mendengarkannya ini semakin terpacu gitu, termotivasi untuk melanjutkan dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Lidah seorang murid adalah perkataan yang membuat orang memiliki pengharapan baru untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Nabi yang akan dihadirkan atau nabi yang diutus oleh Allah itu memiliki lidah seorang murid. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita coba cermati kata mendengar di dalam ayat ini, maka Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar yang dimaksud bukan hanya sekedar mendengar gitu ya, lalu selesai, tidak. Tetapi mendengar yang dimaksud adalah mendengar seperti seorang murid yang taat. Apa yang dia dengar dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang dia dengar kemudian dia lakukan. Nah, itu pendengaran seperti seorang murid. Lalu Tuhan Allah membuka telingaku, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Penegasan dari ayat yang keempat tadi. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bapak Ibu, Nabi sebagai hamba Tuhan, dia tidak pernah akan meninggalkan tanggung jawabnya. Apapun resiko, apapun konsekuensi, apapun yang dihadapi di depan sana. Bahkan ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, ketika dia ditolak, ketika apa yang dia sampaikan tidak didengar oleh orang, ketika bahkan dia tidak dihargai sama sekali. Semua tidak menjadi alasan sang nabi hamba Tuhan ini meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi dia akan terus maju, dia akan terus setia, dia akan terus tunduk dan taat pada apa yang menjadi kehendak Allah. Hari ini dalam terang pembacaan ini, kita sebagai umat pilihan Allah yang dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar. Bapak Ibu saudara-saudara, di awal renungan tadi disampaikan bahwa setiap orang sebenarnya adalah pemimpin, paling tidak bagi dirinya sendiri. Kita mau belajar dari kedalaman firman Tuhan ini bahwa kepemimpinan yang dihadirkan oleh Allah melalui kehadiran orang-orang percaya adalah kepemimpinan yang berintegritas. Apa itu integritas? Keutuhan, konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang diucapkan dengan keyakinan yang mewujud nyata di dalam perbuatan atau tindakan. Kata dan perbuatan itu sama. Dengan demikian, firman Tuhan ini menerangi kita untuk, saya selalu pakai bahasa atau kata introspeksi diri. Sebab itulah yang penting untuk kita lakukan sebenarnya.
Ketika firman menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara dan saya diajak oleh firman itu untuk introspeksi diri. Kita sebagai pemimpin, dimanapun kita hadir, apakah dalam lingkup keluarga, apakah dalam lingkup pergaulan, apakah dalam lingkup gereja, apakah dalam lingkup pekerjaan, atau lingkup kehidupan yang lebih luas. Paling tidak di sana firman Tuhan mengingatkan bahwa seorang pemimpin adalah hamba Tuhan yang diberikan lidah supaya orang yang mendengarkan perkataannya itu bangkit dari letih dan lesunya. Dia memiliki semangat baru, dia memiliki motivasi baru untuk melanjutkan kehidupan dan berjuang demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan hadirkan dimanapun kita berada, supaya orang-orang di sekitar kita juga mereka tertopang hidupnya oleh kehadiran kita. Bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka itu memberkati mereka, puji Tuhan. Asalkan tidak sebaliknya yang kita lakukan. Ketika orang sedang dalam kesulitan misalnya, dalam situasi dan kondisi pandemi, resesi ekonomi misalnya, banyak orang yang kemudian tidak mampu membeli data misalnya. Dan akhirnya mereka tidak bisa beribadah secara online. Lalu kita dengan serta-merta secara otomatis tanpa mencari tahu dulu latar belakangnya, tanpa menyelidiki dulu, tanpa kita cari informasi atau bahkan kita langsung mengunjungi untuk melihat secara langsung kondisi seseorang tersebut, langsung dihakimi. Wah, ini malas ibadah ini tidak pernah mau ibadah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu tindakan ini bukanlah tindakan yang bijak. Kenapa? Karena kita tidak memberikan justru semangat yang baru, tetapi semakin membuat orang tersebut semakin terpuruk. Paling tidak kita memberikan solusi jalan keluar, paling tidak kita mensupportnya, membantunya, paling tidak kita memberikan punggung kita, tempat di mana dia bisa berbagi cerita tentang situasi dan kondisi hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal berikut yang ditekankan oleh firman Tuhan hari ini, dia mengajak kita semua supaya kita belajar menjadi pemimpin yang taat, pemimpin yang berlaku sebagaimana hamba Tuhan, dan mewujud nyata di dalam pemberian diri untuk dipakai oleh Allah di setiap panggilan tugas dimanapun kita diutus. Apapun situasi dan kondisi yang dihadapi di sana, sebenarnya dengan iman kita yakin bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita, dan itu menjadi kekuatan supaya kita tidak meninggalkan panggilan dan pengutusan kita. Meski di sana mungkin pelayanan, mungkin pandangan, pendapat, nasihat atau kebaikan kita tidak dihargai. Mungkin di sana kita ditolak, bahkan ketika kita berlaku baik, ketika kita berjuang hidup benar. Mungkin di sana juga kita diolok-olok, dicemooh dan lain sebagainya. Apakah kita akan tetap bertahan atau kita lari dari panggilan dan pengutusan sebagai hamba Tuhan dimanapun Tuhan hadirkan kita? Hal yang kedua yang ditekankan oleh firman ini memberikan kita semuanya penguatan sekaligus penghiburan bahwa Allah hadir di dalam setiap tugas dan tanggung jawab, panggilan dan pengutusan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, peneguhan pengurus pelkat juga mungkin ada pengurus komisi penambahan antar waktu, itu belum lama dilakukan. Harapan Indah sudah? Belum?
baru akan. Baik, harapan indah baru akan, gitu ya. Nah, pemilihan pengurus pelkat, pemilihan pengurus komisi, bahkan juga peneguhan sudah akan dilaksanakan. Dan beberapa jemaat termasuk Pondok Ungu sudah melaksanakan itu. Nah, ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih melalui jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita adalah orang yang sempurna? Tentu tidak. Kita punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi Allah berkenan mau pilih, Allah berkenan mau pakai kita di dalam lingkup pelayanannya. Pelayanan ini miliknya. Nah, ini catatan penting. Kalau kita sadar bahwa pelayanan ini milik Tuhan, maka kita tidak serta-merta sesuka hati kita memperlakukan pelayanan itu. Tapi kita akan bersungguh-sungguh, karena kita akan mempertanggungjawabkan pelayanan ini kepada Sang Empunya pelayanan, Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu sebagai para pelayan, sebagai para hamba Tuhan, tantangan tentu ada. Kita masih akan mengalami dan menghadapi. Tetapi poin kedua firman Tuhan hari ini meneguhkan bahwa mari belajar setia. Karena Allah akan terus menguatkan kita. Allah akan terus menyertai dan memberkati sehingga kita ini dengan segala keterbatasan yang kita punya, toh kita tetaplah berjuang untuk setia melayani Tuhan. Taat tunduk pada apa yang menjadi kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk juga saya, mau melayani Tuhan, kehendak-Nya yang menjadi acuan, yang menjadi pedoman, bukan sekali lagi kehendak kita. Dalam percakapan pastoral atau persiapan gladi resik di Pondok Ungu, saya menegaskan bahwa yang mau dilaksanakan oleh para pelayan terpilih ini sebenarnya apa? Yang mau dilaksanakan itu bukan misi pribadi, bukan misi masing-masing pelkat, bukan misi komisi, bukan. Yang mau dilaksanakan sebenarnya adalah misi Kristus. Bagaimana menghadirkan pelayanan yang menjadi damai sejahtera bagi semua orang yang dilayani, yang menerima pelayanan itu. Nah, itulah proses Tuhan membentuk kita dan perjuangan kita setiap pelayan Tuhan untuk memiliki integritas diri dalam kehadiran kita. Mari jadikan firman Tuhan ini sebagai terang, sebagai pemicu, sebagai penyemangat untuk kita melanjutkan panggilan dan pengutusan dimanapun Tuhan hadirkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu berdoa bersama di dalam hati supaya kita tidak mengantuk, apalagi kita yang berada di rumah. Mari berdoa. Bersyukur kepada Tuhan mengaruniakan kesempatan beribadah. Meskipun masih secara online, tetapi persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman adalah momen penting bagi kami untuk kami terus bertumbuh di dalam proses integritas diri kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan utus dan tempatkan dimanapun kami ada, baik di tengah keluarga, dalam pelayanan gerejamu, maupun dalam kesaksian hidup sehari-hari di tengah bangsa dan negara ini. Kami terus mensupport di dalam doa pemerintah bangsa negara, dari pusat Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga Kabinet Menteri dan semua jajaran, bahkan sampai pemerintahan di pelosok-pelosok daerah, RT, RW dan seterusnya. Tuhan tolong kami semua supaya kami bekerja bersama untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di mana pemerintahan diutus Tuhan untuk memperjuangkannya. Gereja menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Gereja membangun relasi harmoni dengan pemerintah untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Hari ini kami juga mengingat perjuangan di dalam menangani pandemi ketika kami juga sudah memasuki resesi ekonomi, kesulitan, penderitaan semakin merajalela, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan hidup, maka kesanalah Tuhan mengutus masing-masing kami. Bahkan Tuhan menghadirkan gereja untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir bagi dunia di mana ia ditempatkan, di mana ia diutus. Pakai gerejamu ya Tuhan, pakai orang-orang yang percaya kepadamu, setiap kami, untuk menjadi alat yang mengabarkan atau menyampaikan perkataan semangat, perkataan sukacita, motivasi, topangan dan dukungan, sehingga mereka yang letih lesu, mereka yang menderita, terbeban berat, mereka yang putus asa, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka ditopang, mereka dikuatkan. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan turut bekerja atau melalui para medis, melalui rumah sakit, bahkan semua warga masyarakat, warga negara, agar kami semua bahu-membahu supaya paling tidak vaksin COVID-19 ini ditemukan dan kami boleh berangsur-angsur menghalau pandemi berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama bahwa Tuhan menghadirkan jemaat-Mu GPIB di seantero pelosok tanah air, bahkan juga kota-kota, untuk menjadi alat Tuhan
termasuk GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi di tempat ini. Tuhan yang menghadirkan jemaat ini bersama dengan semua unsur penata layanan di dalamnya untuk menyatakan selalu ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Maka kami topang di dalam doa pergumulan jemaat atau keluarga yang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan menolong memberkati Pak Pendeta Tambunan, Ibu, senantiasa semakin dipulihkan Tuhan dalam kesehatan dan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi penatua Bapak Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati. Kami berdoa bagi Nona Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batsheba di Muhau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Ros Diana Situmorang. Tuhan memberkati mereka. Teguhkan iman dan pengharapan di tengah derita sakit ketika bahkan kesehatan belum pulih. Kami topang korban bencana alam dalam segala situasi yang mereka alami. Kami berdoa bersama biarlah pelayanan jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi melalui pelayanan sektoral, kategorial, kehadiran majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, dan juga pegawai sekretariat merupakan satu kesatuan pelayanan yang menyatakan kehendak Tuhan. Kami bersyukur jemaat yang bertambah usia, kelahiran, perkawinan. Kami topang doa anak-anak baik itu PA, PT, GP dalam pendidikan, ketika mereka mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ada Tuhan sebagaimana firman merancang masa depan yang penuh damai sejahtera. Hari esok yang penuh harapan bagi anak-anak Tuhan ini. Para janda duda anak yatim piatu dalam pergumulan hidup diberkati Tuhan, diteguhkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan pakai siapa saja menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami berdoa bagi pengurusan sertifikat pastori. Mari Tuhan, Engkau menolong supaya proses ini terus ada dalam campur tangan-Mu. Dan kami selalu percaya Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih bahwa proses sertijab KMJ lama Pak Pendeta Tambunan ke KMJ yang baru Pendeta Risto Andaki sudah boleh dilaksanakan, dan biarlah proses ke depan Tuhan tetaplah berkenan campur tangan sampai kemudian penata layanan bersama KMJ baru boleh dilanjutkan, dan kehidupan Pak Pendeta Tambunan pasca emeritus juga selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan bersama keluarga tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua di jam ibadah ini. Presbiter bertugas, pemandu lagu, organis, multimedia, dan semua yang berperan, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Bahkan seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melihat kami semua, dan kiranya apa yang kami persembahkan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 yang menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu jemaat dimohon untuk berdiri. Doa persembahan. Ya Tuhan Allah, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau tebus dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami memberi persembahan ini bukan karena Engkau berkekurangan, kami memberi karena Tuhan membutuhkan. Apa yang kami berikan sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah hari ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 15 November 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Meriani Frederika Gimon Maubuat dari GPIB Pondok Ungu Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak M. Sihaan, Jemaat Sektor 1, orang tua dari Bapak Filipus Sihaan. Pada hari Sabtu,
tanggal 31 Oktober 2020 di Solo, Jawa Tengah, dalam usia 86 tahun. Dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 di Solo, Jawa Tengah. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah, Bekasi, menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu atau kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Marjon Dulisali, Steni Yuanita, Sektor 4, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta, dan diberi nama Olivia Rahel Dulisali. Majelis dan warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Bimantara Tribudi, Jemaat Sektor 4, anak dari keluarga Gideon Marsudi, dengan Saudari Medina Restu Rizki, Jemaat Sektor 4, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 09.00 WIB di GPIB Harapan Indah Bekasi. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 10.00 WIB di gereja. Peneguhan pengurus Pelkat. Akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial atau Pelkat masa bakti 2020-2022 dan pelayan tambahan di GPIB Harapan Indah Bekasi dalam ibadah hari Minggu secara langsung atau tatap muka di gereja pada tanggal 22 November 2020 pukul 09.00 WIB. Ibadah ini hanya khusus untuk calon pengurus Pelkat dan pelayanan tambahan yang akan diteguhkan. Sedangkan jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu seperti biasa melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah. Amplop persepuluhan dan sabda bina umat. Dengan ini kami informasikan bahwa berdasarkan sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 tanggal 24 Oktober 2020 telah diputuskan bahwa amplop persepuluhan dan sabda bina umat bagi jemaat di antar majelis pelayanan 210 mulai bulan November 2020. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat diketahui oleh seluruh jemaat GPIB Harapan Indah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Surat tugas Pendeta John Marlin Tambunan STH. Sesuai surat tugas nomor 2612 garing 10 angka Romawi garis datar 20 garing MS titik 20 angka Romawi garing ST tanggal 12 Oktober 2020 yang memperhatikan surat keputusan Majelis Sinode GPIB Harapan Indah
nomor 5183/20/MS.20 angka Romawi keputusan tanggal 12 Oktober 2020 tentang pengakhiran status pegawai tetap GPIB yang telah memasuki masa pensiun bagi Pendeta John Marlin Tambunan STH terhitung mulai tanggal 9 November 2020. Maka dengan ini diberitahukan bahwa Majelis Sinode GPIB menugaskan Pendeta John Marlin Tambunan STH untuk melaksanakan pelayanan sebagai pendeta non-organik di GPIB Harapan Indah Bekasi terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan dilaksanakannya ibadah emeritasi. Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui jemaat. Atestasi masuk. Telah mendaftar dan diterima sebagai jemaat di GPIB Harapan Indah Bekasi. 1. Keluarga Johannes Latumahina beralamat di Perumahan Harapan Indah, Jalan Nusa Indah 8, Blok MN nomor 30. Masuk dalam wilayah pelayanan sektor 1. 2. Keluarga Denny Gunawan beralamat di Perumahan Harapan Indah, Jalan Nusa Indah 8, Blok MN nomor 30, masuk dalam wilayah pelayanan sektor 1. GPIB Harapan Indah Bekasi menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat datang dan selamat mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat dipersilakan berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi kegembiraan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakan apa yang kamu dengar dan lakukan apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Amen.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.